Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan seperti biasa, kita sudah di sesi lagi mingguan question and answer eksklusif. Part ke-10 sudah. Jadi, thank you untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dan juga bertanya via Saweria di bawah. Dan seperti biasa, gue akan jawab pertanyaan kalian via Saweria. Jadi kalau kalian yang mau tanya dan pingin dibikin video seperti ini, pertanyaannya, jawabannya, bisa langsung aja klik link Saweria di description di bawah. Dan gue akan jawab dengan lengkap untuk minggu depan. Langsung aja kita mulai untuk pertanyaan pertama dari sahabat TAI. Sekarang lagi pakai Oxy, bassnya terlalu rumble dan vokalnya kurang sweet. Adakah saran ayam yang vokal sweet dan bass tipis, downgrade technical nggak apa-apa? Jadi gue anggap di sini lu pengen sesuatu yang lebih nyantui daripada Touching Oxygen. Mungkin arahnya masih agak Touching Oxygen, cuman mungkin upper mid-nya diturunin dikit sama bassnya diturunin dikit. Itu yang gue tangkap ya. Jadi kalau misalnya pilihan gue sendiri, mungkin Theo Audio Elixir karena itu upper mid range-nya tidak seagresif Oxygen. Dan juga sebenarnya bassnya masih cukup sama-sama gebuk sih, cuman nggak se-punchy Oxygen. Tapi anyway, kalau kalian mau mainin sedikit pick ear tips untuk bassnya, pakailah yang either mungkin bore rada besar dan bahannya tipis. Mungkin seperti pakai spring tipsnya dari Moondrop ya, itu bisa mengurangi kuantitas bassnya untuk Theo Audio Elixir. Dan juga kalau misalnya mau yang lain yang lebih safe lagi choice-nya, upper mid-nya kurang dari Oxygen tapi bass-nya juga kurang, bisa mungkin pilih Dunukima, itu nyantui, itu well tuned, gak se-energik Theo Audio Elixir ataupun Touching Oxygen, tapi ya secara resolution bakal di bawahnya. Kemudian dari Hendra, kok review TRN BT20X atau view UTWS 5 dong? Kalau U4S atau Volur pakai TWS modul gitu bakal bottleneck nggak ya jadinya? Pengen punya TWS super nih. Kalau misalnya berhubung gue pernah coba UTWS 5 itu udah quite good. Cuman kita ngomong udah levelnya high end banget kan ya, kayak sebutlah kayak U4S kan itu kan harganya 17 juta dan juga Volur harga 40 juta. Buat gue masih agak secara power sih jelas cukup, karena itu easy to drive dua-duanya. Dan enak, kalau misalnya dibilang enak sih enak, karena dua-duanya emang bukan tipe ayam yang rewel lah kalau tentang source itu. Cuman kalau gue pribadi, kalau lu udah pakai source, sebutlah kayak semacam level 12 juta, udah macam si AKSR 35 ataupun Hibi R6 Pro 2, tetap kebanting sih. Terutama black background-nya itu loh. Kayak hening banget kalau misal lu pakai yang ini source yang serius. Lu dengerin critical listening itu kayak lebih bening lagi, lebih clear, lebih clean lagi semuanya. Tapi kalau misal dibilang fun-nya tetap aja, detail tetap aja. Cuman kayak tetap aja berasa ada turun kelas di situ. Apakah jelek? Enggak. Tapi kalau apakah lu tanya apakah gue suka yang TWS modul begitu? Jujur aja enggak, karena dulu gue pernah coba ya CCA BTX. Lebih honest, itu kan selalu ada modul bagian belakang tuh ada gede ya. Nah, buat kuping gue itu agak melelahkan ketika gue pakai. Jadi gue sendiri nggak terlalu suka pakai. Apakah tetap bagus Volur dan U4S? Yes. Tapi apakah bottleneck? Gue nggak ngerasa terlalu bottleneck. Tapi apakah kalah dibandingkan DAP serius? Jelas kalah. Kemudian dari Farel Rumpat. Bang, saran up ayam dari S12 apakah paling cocok ke IE600? Udah suka banget sama resolusi and treble-nya S12 atau ada saran lain under 15 juta? Kalau lu tanya gue, at least dari pengalaman gue pribadi, yes, satu-satunya itu IE600. Gue nggak pernah coba yang lain yang saran. Nah, berhubung nih ya, karena soalnya gue sendiri adalah orang yang suka S12. Dan gue udah coba banyak, gue udah review banyak. Kalau gue pribadi punya duit, gue nggak tahu upgrade-nya kemana selain IE600. U4S agak terlalu kalem, mungkin area mid treble-nya kalau dibandingin S12 ataupun IE600, jadi kurang gigit rasanya, terlalu warm, terlalu smooth. Lalu kalau misalnya dibandingkan dengan Monarch Mark III misalnya, Monarch Mark III sama, terlalu kalem, vokalnya a bit too thick maybe, dan treble-nya juga tidak seagresif S12. Treble agresif di sini dalam artian bagus ya, gue suka gigitnya treble S12 dan gue juga suka gigitnya treble-nya IE600. Itu nggak bikin, at least di kepala gue atau di preferensi gue dan sensitivitas gue, itu tipe treble yang gue masih tahan dan actually gue suka. Monarch Mark III ataupun U4S itu lebih nyantui, lebih tebel. Tapi kalau misalnya mau cari gigitan biola, gue tetap jelas lebih suka di macam S12 ataupun IE600. Jadi yes, IE600 satu-satunya yang gue tahu. Dari Aldi,
Bang, rekomendasi ayam under 3 juta yang enak buat dengerin lagu Merry Go Round, Yuri. Gue cobain dulu. Yuri ini kan salah satu penyanyi cowok yang punya suara bening, lalu dia punya powernya tuh kayak apa ya, kayak berasa emosinya gitu di lagu-lagunya dia. Gue suka sih Yuri ini suaranya. Nah, buat gue kalau misalnya budget lo 3 juta ke bawah, pilihan gue ya macam Theodio Elixir. Cuman kalau lo pengen yang lebih bening lagi tapi sekaligus lebih tipis, nggak apa-apa. Sebenarnya nambah lagi dikit lagi budgetnya, ini gue lebih suka sih itu biasa, yaitu SIM God Air 1000 di harga 3,5 ya, kalau nggak salah 3,5 juta. Jadi nambah dikit lagi. Cuman emang agak lebih tipis aja di suaranya dibandingkan Theodio Elixir, tapi lebih bening, dan kalau gue pribadi lebih suka ya 1000. Cuman tetap buat gue Theodio Elixir itu salah satu safe choice kalau lu suka tipe-tipe lagu seperti ini. Very natural, emosinya masih tetap ke bawah, dan beningnya juga tetap dapat. Lanjut, ikan manjat pohon. Bang, makasih buat rekomendasi IM6L-nya. Nyaman dipakai dan jadi suka dengerin penyanyi cewek. Oh iya bang, rekomendasi tips buat IM6L apa ya? Wah mantap, kalau cocok. Kalau gue pribadi, gini, tapi selalu gue ngomong, kalau kuping itu beda-beda bentuk, jadi apa yang cocok di gue belum tentu cocok di lu. Nah kalau IM6L itu kan dia punya nozzle agak tebal, agak besar. Gue pengen yang agak tipis ujungnya, tapi stemnya itu besar. Jadi kalau gue pribadi, M6L gue paling suka pakai SpinFit tapi yang CP145. Yang tapi ya pilihan gue belum tentu cocok sama lo. Tapi kalau lu tanya gue, ini yang gue paling suka pakai, paling cocok sama gue, paling kedap dengan baik dan tetap stabil. Lalu pertanyaan dari Timur, Bang, beda kualitas kabel C2C buat DAC dongle dari J kali 50 ribuan ke 10 di Hi-Fi atau versus yang 200-300 ribuan tuh kerasa banget ya sih? Well, kalau buat gue pribadi jujur aja, gue bukanlah orang yang suka ganti kabel C2C, karena kabel IM aja jarang gitu ya. Tapi kalau misalnya tanya gue pernah coba, yes, gue pernah coba, dan apakah ada yang berbedanya itu cukup kerasa? Jawaban gue juga adalah yes. Tapi apakah itu lebih enak? Itu jawabannya belum tentu. Karena gue pernah nyobain, gue lupa kabel apaan, tapi yang jelas murahan dibandingkan sama di Hi-Fi yang harga itu 700 ribuan. Itu berasa jelas lebih bening, lebih clear suaranya, tapi di saat yang bersamaan juga jadinya lebih tipis. Dan apakah itu lebih enak? Belum tentu. Gue harus akuin itu lebih jelas, lebih clear, tapi tidak lebih enak. Jadi itu mungkin mirip juga sama kayak kabel ayam gitu. Kabel ayam kan ada yang bisa bikin lebih bright, lebih kering gitu. Ada yang bisa bikin agak sedikit lebih warm gitu. Ada, jujur aja, bedanya tuh gue masih berasa, cuman tidak semuanya lebih enak. Gue lebih pilih kalau udah ketemu, oke, situasi bawaan udah enak, ya sudah, gue tipe yang nggak akan update. Lalu dari Rahmat Juniardi, mau tanya lagu Freebird Leonard Skyner cocok pakai ayam apa ya, budget 3 juta. Ini namanya kok gitu ya lagu ya, Freebird Leonard Skyner. Gue nggak tahu lagu apa itu, tapi akan gue coba dulu. Oke, kalau untuk tipe lagu begini, ini kan tipe apa ya? Gue sebutnya tuh kayak semacam old American rock band gitu. Jadi berasa rekamannya masih rekaman jadul, lalu nyanyi ala rock Amerika jadul ya. Nah di sini kalau misalnya gue pribadi, gue bakal nyari tipe ayam yang agak forgiving. Gue nggak mau rekamannya kerasa buruk-buruk banget, tapi ya apa boleh buat, ini rekamannya kan nggak terlalu bagus. Jadi gue pilih ayam yang agak forgiving, lalu vokalnya masih bisa kerasa mungkin energinya, tapi tetap smooth di saat yang bersamaan. Budget 3 juta, pilihan gue cuma satu yang kebayang sekarang, yaitu Theodio Elixir. Punya vokal yang cukup natural, tapi tetap fun factor-nya masih ada. Lalu somehow buat gue emang kalau untuk lagu-lagu yang macam jadul-jadul gini, apalagi old rock American band, cocok sih Theodio Elixir. Enfrax, saran dongle buat colok laptop budget 200-300 ribu. Nggak cari karakter suara, cuman biar nggak nyetrum ke ayam. Nah ini yang susah nih, karena kalau kita ngomong grounding, itu kan grounding kan yang menyebabkan kita kesetrum gitu ya kalau pakai ayam. Itu kalau misalnya kalian pakai dongle cuma 200-300 ribu, seringkali itu belum tentu membantu. Karena masih ke bawah grounding dari laptopnya yang udah terlanjur jelek. Nah, cara yang paling benar ya mau nggak mau pakai desktop DAC-M yang punya power supply sendiri. Itu buat gue juga jauh lebih bisa menjamin itu gitu, at least dibandingkan pakai dongle. Atau sekalian nggak usah pakai laptop gitu, pakailah HP dicolok DAC, itu udah paling lebih benar gitu. Karena gue pernah coba gitu, laptop dicolokin pakai DAC 200-300 ribuan, bahkan 500 ribuan, ya sama aja. Kalau nyetrum ya udah nyetrum aja. Itu gara-gara groundingnya emang udah jelek. Jadi gue nggak tahu apa jawabannya di sini.
Dari Askalon, menurut lu chamber Tanjim Space gimana? Takutnya kering kayak A1DA, sekarang pakai oksigen, colok langsung iPhone SE pingin upsource. Nah, kalau buat gua lu berhubung lu pakai Tanjim oksigen yang buat gua cukup natural, jelas natural kalau buat pribadi gue ya. Pakai space itu oke, itu masih oke. Tanjim Space sendiri mungkin bisa agak terlalu kalau misalnya colokannya mungkin semacam S12 atau S12 Pro yang agak emang dari frekuensinya aja punya mid treble peak yang cukup prominent. Tapi kalau Tanjim Oxygen gua pakein Tanjim Space buat gua masih lebih natural dibandingkan E1DA yang memang kering banget. Jadi ya buat gua di tanda Tanjim Oxygen masih oke. Lanjut Askalon. Oh, ini pertanyaannya berturut-turut nih. Kayak siapa waktu itu ya? Ikan manjat pohon juga begini. Lanjutan Tanjim Space tadi, buat oksigen, apakah cocok playlist lagu kayak Izwan, Rokoko, atau Ayaya? Lucu ya, Rokoko atau Yayaya? Ayayaya. Atau sekalian AKSR35. Gue coba dulu. Kalau menurut gue sendiri, lagu Ayayaya atau Rokoko tadi, rekamannya juga cukup bagus untuk ala K-pop ya. Jadi buat gue, yes pakai SR35. Kalau ada duitnya, berhubung budgetnya loncatnya jauh banget ya. Tanjim Space kan harga 1,4, 1,5, sementara ini harga 12 juta ya. Buat gue masih berasa, apalagi untungnya Tanjim Oxygen adalah salah satu ayam dengan scalability bagus. Jadi kalau dicolokin source bagus, dia bakal kerasa bagusnya colokin SR35 oke. Jadi ya kalau ada duitnya, berhubung rekamannya cukup bagus, Tanjim Oxygennya bagus, ya pakai SR35 aja. Lanjutan lagi dari Bro Askalon. 3 kali berturut-turut, wow. Apakah beneran bisa nonton YouTube di SR35 pakai app Feeling? Boleh dilihatin caranya. Trims Comex, semoga sehat sukses selalu. Thank you. Gue tunjukin aja langsung. Gue langsung tunjukin aja ini AK SR35. Seperti biasa, kalau mau masuk ke service atau third party app, itu kan pencet kiri sini atas lalu pilih service, atau langsung aja pencet tombol shortcutnya yang bawah kiri ini, lalu pilih Feeling paling atas. Nah tuh, YouTube. Ini beneran YouTube. Tuh ya. Jadi ya that's it. Kalian bisa lu YouTube. Di sini by the way gue nggak login, jadi pakai yang terakhir aja. Ini bisa gue pencet, tapi ya memang berhubung ini DAP ya, jadi jangan berharap ini secepat Android. Tapi yes, basically lu bisa lihat YouTube di sini, bisa play YouTube di sini dengan setting mungkin agak lemot saja. Nih tuh, ini lirik ya. Oh ini video lirik nih, bukan video dance atau video apa. Tapi yes, begitulah caranya. Lalu dari Hadiwi. Siangan mau tanya di SR35. Wih, ini hebat banget pertanyaan sebelumnya ke SR35 ini nyambung lagi, padahal beda orang. Di SR35 ada mode quad deck dan ada 4 pilihan low latency dan lain-lain. Itu untuk apa? Thank you. Oke, ini kan pilihan yang lo bilang tadi, yaitu ada pilih dual atau quad. Sesuai namanya, DAP ini menggunakan quad DAC, tapi bisa menggunakan 2 aja. Well, kalau kalian pencet yang 4, itu most likely berasa, ini cukup berasa ya perubahannya. Kalau quad DAC suaranya jadi lebih luas dengan imaging lebih baik dan overall technical lebih baik, tapi tonal yang serupa. Yes, jujur aja langsung gue ngomong lebih bagus pakai quad, tapi kenapa di sini gue pakai dual aja? Karena dual DAC itu lebih makan sedikit baterainya, lebih nguras sedikit baterainya, lebih aman gue pakai seharian. Dan yes, gue pakai DAP ini seharian, jadi gue lebih sering pakai dual. Lalu kemudian di AC filter, ini ada di kebanyakan DAP, ada di kebanyakan deck amp, atau juga di USB dongle kadang-kadang. Ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya ini adalah langkah terakhir dalam pemrosesan perubahan sinyal dari PCM to analog. Dan ini adalah kayak ya cara memproses signal gitu. Kalau gue nggak akan ngomong jauh di sini karena gue sendiri nggak terlalu ngerti, jujur aja untuk gimana ini secara teknisnya, secara cara kerjanya. Tapi gue cuman ngomong aja, umumnya yang fast itu punya treble attack lebih baik dibandingkan yang slow. Slow itu biasa diasosiasikan dengan smooth, sementara fast biasa diasosiasikan dengan extended atau sharp attack. Nah, yang paling bagus yang mana? Sebenarnya ini balik lagi ke telinga kalian. Dan jujur aja, banyak dari filter-filter ini yang bedanya kerasa dikit banget atau nggak berasa beda sama sekali. Kalau gue pribadi, pakai yang bawaannya aja. Dari Arnold, baru hobi ayam dan gue basis. KZ Defy dan DAC Super XY ayam boring karena bass minim tapi masih bulat plus vokal treble suka banget. Oke, gue anggap lu suka vokal sama treble-nya Defy ya. Ambil HBB kan 1 atau 2, atau ada rekomen under 1 juta. HBB kan 1 atau 2? Apa itu maksud HBB kan 1 atau 2? Emang ada HBB kan 2? Mungkin adanya KKZ HBB atau KKZ HBB kan, kali gitu ya.
Well, kalau lu udah suka KZ DeFi tapi lu butuh lebih banyak gas, sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh amat sebenarnya. Di harga 300 ribuan. Dan kalau lu udah nyoba dan cocok ya, mungkin lu pilih daripada beli yang under 1 juta, nanggung sekaligus aja nanti mungkin nabung ke level 2 juta atau 3 jutaan. Cuman saran gue, berhubung lu masih baru ya, ini masih tahapnya lu mencari-cari jati diri gitu. Kalau mau suka macam DeFi, mid to treble-nya, ini nggak persis tapi at least agak ngarah sana ya. Tapi dengan bus lebih bulat lagi, dengan tax lebih baik, cobain Moondrop Chu 2 dulu. Kata gua sih gitu. Tapi kalau lu mau langsung yang energik, busnya gede gitu, langsung aja hajar. Ya cobain lah mungkin either Kika ZHBB Kan atau Truth Year Zero yang original, yang warna biru. Lalu Uno, saran ayam under 3 juta untuk genre progressive metal. Contohnya lagu Between the Buried and Me, Selkiss, The Endless Obsession. Gue coba dulu ya. Kalau tipe lagu seperti ini, buat gue emang tipe lagu yang butuh sesuatu yang sangar. Terutama mau dengerin gitar ataupun denger vokalnya teriak, itu gue harus dapetin sangar gigitnya itu. Rada pedes sedikit nggak apa-apa. Kalau gue sendiri bakal pilih Shure S12 yang original. Itu nggak perlu nyampe 3 juta, sekarang budgetnya 2 juta aja, itu buat gue udah oke banget. Dari Ans, halo Bang, S12 Pro dipasangkan View KA13, apakah cocok dalam perbandingannya dengan Tanjim Space? Langsung aja gue jawab, berhubung gue udah coba pakai keduanya. Kalau gue pribadi, sebenarnya kayaknya masih lebih cocok ke Tanjim Space dikit, karena dia punya overall staging lebih lebar, lebih luas. Kalau KA13 itu berasa lebih wow-nya itu lebih ke power, sedangkan jujur aja S12 itu nggak terlalu butuh power gede-gede amat. At least di dongle semacam Tanjim Space udah cukup. Jadi gue lebih butuh bumbu-bumbu lainnya, mungkin lebih kerasa wow. Jadi kalau gue pribadi lebih suka Tanjim Space untuk S12. Dari sana, bukan dari sini, minta saran di HP buat entry level Bang, biar bisa ngerasain bedanya sama HP budget fleksibel. Oke, kalau entry level lu baru mau nyoba ya, misalnya budget lu sebutlah 1 juta, gue bisa bilang F-Audio T3 ini udah oke banget. Dia punya plug lengkap dari yang SE single ended 3,5, mau yang balance 2,5 ataupun 4,4 ini oke, dan suaranya really good. Dan kalau misalnya kalian punya budget sekitar 3 juta, mungkin bisa pilih langsung aja Hibi R3 yang generasi kedua. Itu mungkin kalau yang tergantung budgetnya ya berapa. Itu dua yang bisa gue saranin. Lalu dari V, Misiko ada rekomendasi upgrade dari P5 di under 20 juta. Sementara pilihannya ada Supernova, U4S, Monarch Mark III, atau mungkin ada rekomendasi lain. Kalau dari A Full Performer 5, sebenarnya yang paling cocok kita ngomongin frekuensi mid to treble area yang cukup landai, sebenarnya yang paling cocok sama Supernova. Tapi masalahnya Full Performer 5 itu ada extra energi di sub bass-nya, dimana di Supernova itu hilang. Jadi gue gak tahu apakah lu bisa terima itu apa enggak, tapi ya emang gak bohong, paling cocok di harga segitu yang suaranya masih ada mirip-miripnya, terutama dari mid to treble-nya, ya Supernova. Kalau udah ngomongin Monarch Mark III, itu lebih cukup berbeda. Dia bass-nya lebih gebuk lagi, lalu mid range-nya di sekitar 3 kHz lebih maju, tapi habis itu langsung kontras lebih turun dibandingkan si A Full Performer 5. Dan kalau 64 Audio U4S kayaknya paling beda deh. Dia lebih berasa U-shape mungkin kalau dibandingkan A Full Performer 5. Dia punya bass lebih gebuk, lebih megah juga, tapi upper treble di sekitar 15 kHz itu dinaikin banget, dan mid treble di sekitar 8 kHz juga naik. Jadi yes, lebih kayak U-shape. Jadi yang gue kepikiran, walaupun gak persis sama, tapi paling mendekati ya Supernova. Pernah nyoba Fierce Audio XE6 Around 6? Yes, pernah. Ada jual di toko hijau, lumayan turun harga jadi 35 juta. Ya lumayan sih, dari berapa? 60 juta ya kalau nggak salah sih Around 6 itu. Tapi gue akan jujur aja ya, walaupun itu IM yang high end, itu marketnya lumayan niche. Karena apa? Dia mid bass-nya gede banget. Itu benar-benar nonjok, gede. Dan kalau buat selera gue pribadi borderline mendem. Jadi walaupun yes se-high end itu IM 60 juta, bassnya gede banget, ditambah dengan sebenarnya detailnya itu banyak, tapi gara-gara gede bassnya itu loh, mau nggak mau gue masih kadang ngerasa muddy. Jadi kalau gue pribadi di budget segitu, lu udah sebutlah budget 35 juta dan mau second, ya mungkin gue lebih saranin Radon aja. Radon 6 itu kan
lebih murah sedikit daripada Xenon 6, tapi buat gue secara base itu lebih much well controlled dan juga overall punya klaritas lebih baik. Jadi ya kalau ada sih Radeon 6 aja. Buat selera gue sama sekali nggak suka Xenon 6. Ini selera gue sih, way too basic. Dari Roy Kusuma, EA 1000 cocok nggak di lagu Dernier Danse atau Slipping Through My Finger di 3 jutaan ke bawah? Apa ada yang lain itu yang dibutuhin megahnya ya, sama up-nya ke IE600 atau U4S? Gue akan coba dulu. Gue dengerin lagu tadi Dernier Danse itu lagu indie lah ya. Perasaan gue sedikit familiar lagunya. Dan lagu Slipping Through My Fingers-nya ABBA buat gue itu dua-duanya cocok untuk E1000 ini, karena dua-duanya bukan tipe lagu yang punya ekstensi energi, bukan banyak energi di sekitar upper mid range. Sementara ini kan EA1000 itu kelemahannya satu doang buat gue, suara mid range-nya cukup tipis walaupun bening banget. Nah di dua lagu tadi tidak terlalu ada energi di upper mid-nya banyak-banyak, ditambah dengan bass-nya pun nggak butuh sampai dalam banget gimana-gimana. Yes, jadinya di EA1000 ini beningnya dapat, pukulan mid bass-nya dapat, cocok. Tapi kalau dibilang EA1000 upgrade-nya ke EA600 ataupun ke U4S, buat gue nggak tahu. Karena gini loh, karena si U4S ataupun IE600 itu upper mid range-nya jelas lebih turun dibandingkan si EA1000. Sementara EA1000 punya excess energi di area upper mid range. Jadi jelas arah suara berbeda, dan EA1000 itu punya fokus di mid bass dibandingkan sub bass. IE600 ataupun U4S dua-duanya punya fokus di sub bass. Jadinya ya jelas arahnya beda, ditambah lagi fokus satu lagi adalah di area mid to upper treble yang jelas di EA1000 ini a bit more rolled off. Jadi mungkin sebenarnya lebih cocok mungkin upgrade-nya justru ke Monarch Mark III kalau dari EA1000. Lalu dari Mod, saran buat nemenin Tanjim Oksigen di budget under 5 juta. Well, gini dulu sih, sebenarnya kalau mau saran temennya Tanjim Oksigen, lu harus pikir dulu, maksudnya temenin di sini dalam hal apa. Lu mau satunya lagi tuh yang a bit warm, satu justru lebih energik. Kalau misal mau lebih energik, lebih ngegigit lagi, ya nggak usah jauh-jauh. Gue sebenarnya pilih si Shure S12 aja, itu nggak usah sampai 5 juta, itu gue udah oke banget. Tapi kalau mau cari semacam pendamping yang lebih smooth, lebih nyantai, mungkin bisa tetap bening ya, mungkin bisa pilih semacam gue paling kepikir Heyday sih, si Tangzu Heyday, Tangzu Stenway Heyday, karena dia sensasinya beda ya, pakai planer tapi lebih nyantai secara upper mid range, dan juga overall attack-nya lebih nyantai daripada Tanjim Oksigen. Paling dua itu yang gue bisa sarankan. Kecuali lu pengen yang warm dan bass-nya itu special, ya Vanguard T2. Jadi ya tergantung lu mau yang mana tipe yang menemaninya itu. Lalu dari Hendra lagi, nanya lagi, Radeon 6 atau Volur? Terus aku niatnya cuma pakai UTWS 5 biar bisa portable, ayam mana yang lebih mudah di drive dan gak rewel sama Zeus. Kalau buat gua Radeon a bit hard to drive rasanya, tapi Volur easier to drive. Tapi kalau UTWS 5 nih, masalah gua nggak punya tuh UTWS 5, gua nggak yakin apakah dia sudah powerful enough untuk Radeon 6. Tapi kayaknya sih iya sih, Radeon 6 nggak sampai susah-susah banget di drive gitu. Kalau di antara dua itu, gue lebih suka Radeon 6. Kenapa? Volur buat gue area mid treble-nya terlalu santuy. Sedangkan Radeon 6 itu masih lebih energik dan juga ya simply lebih fun lah to hear untuk bagian treble ya. Sementara Volur buat selera gue terlalu nyantai. Tapi tergantung selera lu. Kalau lu pilih yang lebih nyantai suaranya dari dua-duanya Volur. Kalau lu tanya pilihan pribadi gue, Radeon 6. Lalu dari Camui, Bang, saya pakai yang Tanjim Oksigen, minta saran di AC yang cocok dipasangin under 3 jutaan. Lagu Goodbye Days Yui, gue udah tahu itu lagunya. Atau untuk vokalan cewek Indonesia. Well, kalau misalnya pakai Tanjim Oksigen, dongle di AC yang cocok, kalau bisa nabung dikit lagi buat gue udah sangat-sangat bagus, yaitu sekalian Kayin RU7. Tapi kalau nggak nyampe budgetnya ke Kayin RU7 berapa sih? 4,5 jutaan ya? Ya gue bisa bilang Kayin RU6. Kayin RU6 kalau nggak salah sekitar 3 jutaan sekian deh. Ya itu paling oke karena dia bening, lalu punya timbre ala R2R yang kesannya vokalnya tuh basah gitu. Buat gua pakai Tanjim Oksigen, dengerin lagu Yui ataupun dengan lagu vokalan cewek Indonesia, itu really good. Lalu dari Brian, rekomendasi ayam budget under 500k dan 1 juta untuk buat dengerin lagu
Psycho Red Velvet. Gue tahu juga ada lagu. Saranin eartips dan kabel buat upgrade juga bang. Well, kalau misalnya dengerin Psycho dari Red Velvet under 500.000, kayaknya yang gue pilih Moondrop Chu 2 deh, karena dia vokalnya tetap masih berasa asik, ditambah sensasi bass yang masih cukup asik juga untuk menemani lagu itu. Dan kalau misalnya under 1 juta ya, under 1 juta sebenarnya tonalnya gue lebih suka Chu 2 sih, cuman secara beningnya suara, lalu overall clarity-nya ini udah next level ya, gue mungkin pilih EW200. Kalau bisa dibilang secara ear tips, upgrade-nya, bukan upgrade sih buat gue, untuk lebih fit lah di kuping gue, pakai Moondrop Chu 2 ataupun si EW200 ya, gue pakai Feral Audio. Tapi kalau misalnya kabel, well, gue udah beberapa kali jelasin, gue bukanlah orang yang suka ganti-ganti kabel bawaan, jadi gue kabel bawaan aja udah cukup. Lalu dari Terrace, saran ayam budget 600.000 buat denger Unme Kyodotai Neriyame. Gue belum pernah denger itu, bentar dulu ya, gue coba. Oke, buat dengerin lagu Unme Kyodotai Neriyame, ini kan fokusnya ada 2, satu di bassnya, ini berasa lagu yang fun bawaannya, cuman nggak sampai level EDM lah ya. Karena masih fokus ada di vokal ceweknya yang berasanya kayak imut-imut gitu, nyantuy, lalu agak centil, agak fun juga. Mungkin di budget sekitar 600 ribuan, yang gue bisa pilih adalah ayam semacam EW200 atau Moondrop Chu 2 aja udah sebenarnya oke di budget sekitar 300 ribuan ya. Karena EW200 takutnya agak ketipisan. Gue sendiri secara tonal lebih suka Moondrop Chu 2. Cuman kalau lo mau cari yang clarity-nya bagus dengan impact attack yang lebih bagus, dengan clarity vokal lebih bagus, ya EW200 di budget sekitar 600 ribuan. Lalu dari hari Sabtu nanyanya. Hari Sabtu nanyanya. Hibi R6 Gen 3 atau Sony NWA 306 ya bro, atau mending langsung ke Sony ZX707 atau Vio M15 and comparison suara dengan RU7. Thank you. Well, kalau misalnya gue bilang ini gak perlu di comparison sama RU7 karena maksudnya beda ya. Ini marketnya satu dongle, satu lagi DAP. Kalau gue sedikit tuh Pak Vio M15 karena gue udah lama banget gak nyoba. Tapi kalau dari NW306 R6 Gen 3 ya langsung ZX707 aja. R6 Gen 3 itu nggak terlalu spesial, dia agak nanggung di antara budgetnya dikit lagi nyampe X6 Pro 2 gitu. Tapi kalau lu budgetnya sampai ZX707 itu udah next levelnya NWA 306. Bening, lalu kemudian a bit warm-ish ala Sony, sound stage-nya lega banget, baterainya tahan lama, ya ZX707 aja sekalian. Kalau R7, RU7 itu cuma punya spesial, dia timbre ala R2R yang buat gue somehow a bit, mungkin semacam tubey gitu, kayak nyaris kayak tube kalau misalnya di ngomongin kayak desktop setup itu pakai discrete amp atau versus tube amp. Nah, itu sensasinya ada kesan basah-basah lalu lembutnya gitu dari RU7. Tapi secara overall soundstage dan juga overall suara ya jelas ZX707 the best dari sini semua. Lalu dari Cambui, bang saya pakai ayam tanjam oksigen, minta saran DAC, DAP yang cocok dipasangin under 3 jutaan, lagu Goodbye Days, Yui atau vokalan cewek Indo. Tadi kayaknya udah pertanyaan yang mirip tapi nanya bukan DAP ya. Kalau buat gue oksigen sendiri sebenarnya udah cukup oke sama DAP yang apapun. Karena dia nggak terlalu susah banget di drive, yang penting butuh background bagus. Kalau gue pribadi bakal pilih di budget segitu ya Hibi R3 yang second generation. Itu dia secara user experience enak, lalu suaranya juga cukup bening, ditambah tajam oksigen. Cocok buat lagu-lagu yang lu sebutin tadi. Kemudian dari AAF, bang mau tanya apakah sudah ada update terbaru mengenai Papi tahun ini? Update terbaru ya pokoknya ini diadakan di hotel Ashley Tanah Abang yang gua tahu di tanggal 2-3 Desember. Dan kalau misal lu lihat di Intium Instagram udah ada update-nya untuk maksudnya siapa aja bukan sponsor, tepatnya brand-brand yang bakal ikutin ada di Papi 2023 ini. Kemudian dari Hendra, milih mana kok antara i600 dengan i900 tanpa melihat harga, dan apa kelebihan dan kekurangan i600 dibanding i900? Well, gampang aja. Gua mungkin lucu untuk bilang ini, tapi gua suka i200, gua nggak suka i300, gua sangat-sangat suka i600, gua tidak suka i900. Jadi yes, gua jauh lebih suka i600. Karena beberapa kali gue udah ngomong kayak di review ataupun di masalah preferensi gue,
IM yang gue suka yang penting number one itu tonal dulu cocok sama gue. IE900 itu upper mid range-nya, area pinna gain-nya terlalu hilang buat gue. Jadi upper mid range vokal cewek tuh nggak berasa greget, kurang maju rasanya. Bassnya jelas oke. Vokalnya itu loh, vokalnya berapa kali pun gue dengar terganggu. Dan pick-nya di IE900 itu somehow di resonance pick di kuping gue lebih ke lower treble, di mana itu buat gue justru lebih mendekati sibilance dan gue lebih nyakitin di situ dibandingkan IE600 yang punya peak di sekitar 8 kHz. Jadi overall ya ini dua hal yang berbeda. Ada yang bisa suka IE600 banget, ada yang suka IE900 banget. Kalau lu lihat nih ya, contohnya aja review dari Resolve ataupun DMS, itu sama-sama dari headphones.com. Si DMS dia ngerasa IE900 itu sibilance, IE600 nggak sibilance. Resolve kebalikannya, IE900 itu nggak sibilance, IE600 sibilance. Itu karena keduanya punya sensitivitas di nada yang beda. Satu di lower treble, kalau lu sensitif di lower treble, jauhin IE900. Kalau lu sensitif di mid treble, jauhin IE600. Jadi kayak beda level treble pick dan juga beda tipe suara ya. Kalau gua pribadi jauh lebih suka IE600. Kalau misalnya secara overall, buat gua gua setuju sama Crinacle ataupun HBB kali ya. IE600 punya tonal yang lebih balance dibandingkan IE900. Tapi IE900 punya overall resolusi dan soundstage dan overall teknikal lebih baik. Cuma tonalnya itu tetap gua nggak suka. Jadi gitu aja. Itu adalah pertanyaan terakhir hari ini. Thank you for watching. Sekali lagi kalau kalian yang pingin untuk pertanyaan-pertanyaannya gua jawab di bentuk video seperti ini, langsung aja cek untuk link di deskripsi di bawah untuk link Saweria ya. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.